Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas. Mohon izin Kak Andri dan juga Kak Yanti bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, jelas. Oke, terima kasih Kak Andri. Sebelumnya perkenalkan, saya Vika Sakita, angkatan 19 yang akan menjadi MC pada malam hari ini. Alhamdulillah partisipan sudah mulai naik, mulai 16. Dan mohon izin untuk kakak-kakak alumni dan juga kakak-kakak alumnus untuk mengundang kawan-kawan lainnya dari angkatan 1 sampai 15 untuk bersama-sama bergabung dan juga kita menghadiri majelis tafsir motivasi bersama Om Bagus. Baik, dan kami informasikan juga untuk kakak-kakak alumni, alumnus untuk merename namanya angkatan underscore nama. Seperti contohnya KF19_Vika, seperti itu. Iya Kak Andri, nggak apa-apa. Baik, di sini sudah ada dari Kavi reguler angkatan 15, yaitu Kak Intan. Kemudian mohon izin kakak-kakak alumni dan juga kakak-kakak alumnus untuk merename namanya angkatan underscore namanya gitu. Saya mau kenalan deh ya, mau kenalan dengan, ini saya manggilnya apa nih, dengan Ibu Nurjanah. Mohon izin Ibu. Silakan untuk Ibu Nurjanah, mohon izin untuk open mic-nya. Oh, lagi makan ya? Oke. Saya ingin sapa-sapa dulu ya, ya kakak-kakak. Ini ada Bapak M. Taufik. Mohon izin Bapak untuk bisa unmute terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Taufik ini dari angkatan berapa, Bapak? Kahfi 9. Masya Allah, Kavi 9. Lumayan ya, Pak. Saya 19 tambah 10. Bapak sekarang gimana kabarnya, Pak? Bapak Taufik? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sudah lama ini nggak partisipasi ini. Ya, jadi kangen ya, Pak ya? Alhamdulillah hari Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah, amin. Bapak sekarang tinggalnya di mana, Pak, domisilinya? Stay di mana nih saat ini? Di Ciputat, di Legoso. Oh, deket ya, Pak, di Ciputat, Legoso. Ya, Nah, nanti berarti bisa mampir-mampir silaturahmi ke Kavi ya, Pak ya? insya Allah, amin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Taufik. Saya akan kembali lagi dengan Ibu Nurjana. Ternyata Ibu Nurjana udah open mic nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu Nurjana, angkatan berapa Ibu? Mohon izin. Angkatan Kavi Mohon izin. Ustadz 8 ya? Oke, dengan Ustazah Nurjana. Terima kasih Kak remindernya. Sama Mbak. Dari KU 9 ya Ustazah? Di Iya. 8. Oh, KU 8. Masya Allah. Ya. Yang lulus kemarin ya Ustazah? Nggak sampai lulus Mbak. Oh, alhamdulillah. Artinya malam hari ini bisa bergabung tafsir motivasi bersama Om Bagus, luar biasa sekali. Bagaimana kabarnya Ustazah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sekarang domisilinya di Depok Mbak. Di Depok. Di Depok. Lumayan ya Ustazah. Berarti kalau Iya. alumnus itu seharusnya angkatan berapa? 8. Oh, angkatan KU 8 ya. Masya Allah. KU 8 ya. Terima kasih Ustazah Nurjana. Ya, sama-sama Mbak. Salam kenal, saya Vika. Kemudian ada lagi dari ini namanya Ibu Yoyo Subari.
Iya, udah siap-siap nih. Mohon izin, Vika panggil kakak, ibu, ustazah. Dari angkatan berapa? Mohon izin kakak. Untuk unmute terlebih dahulu, iya. Mic-nya di-open terlebih dahulu, mohon izin. Yang gambar, iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Saya saya panggilnya apa nih? Bunda, dari angkatan tahun 8. KU8, Ustazah Yoyo. Bagaimana kabarnya Iya. Ustazah? Alhamdulillah baik. Ibu sehat, Mbak sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semoga menjalankan ibadah puasanya dengan lancar, penuh berkah dan juga limpahan rahmat dari Allah. Iya. Terima kasih Kangen Ustazah. makanya Mbak. Kangen saya udah pas pertama tuh kagak ikutan ya. Lupa udah jam 10 baru mau udah mau habisan. Udah saya kemarin sekali dapat udah itu kagak ada gambarnya waktu itu udah jam setengah 10. Itu kan udah hilang sukannya nggak bunyi. Udah sekarang mudah-mudahan lancar. Amin. Sama Ustaz udah Om bagus selamanya bagus hebat. Terima kasih. Seneng banget, udah lama. Udah lama nggak ikut ya? Iya, makanya saya udah cepat menulis-nulis tuh. Aduh, kemarin malah hilang lagi sinyalnya. Habis kan saya nih. Alhamdulillah, makasih. Ya, semoga Ustazah Yoyo bisa bergabung bersama kita hingga akhir nanti ya Ustazah. Amin. Iya, amin amin. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ustazah Tatu Uyainah. Iya, betul. Saya Ustazah. iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ustazah kabarnya sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dari KU8. KU8, sama juga ya sama Ustazah. Iya, sama Ustazah Yoyo tadi barusan, iya. Ya, Masya Allah luar biasa. Iya, kangen banget kita Kangen kumpul ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kuat sampai nanti jam setengah 12 ya. Jam setengah 11, setengah 11 ya, insya Allah. Terima kasih udah didengeri curhatannya. Terima kasih Ustazah. Insya Allah bisa gabung. Ya. Amin. Semoga bisa bergabung hingga akhir nanti ya. Amin, amin ya. Terima kasih deh. Ya. Sama Ustazah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya diinformasikan kembali mohon izin kepada kakak-kakak alumni dan juga alumnus untuk mengingatkan dan juga mengundang angkatannya dari angkatan 1 sampai 15, KU8, KU9 dan seterusnya. Untuk dapat bergabung pada malam hari ini majelis tafsir motivasi bersama Om Bagus. Dan kami informasikan juga untuk seluruh kakak senior, kakak alumni, dan juga alumnus untuk segera mengaktifkan videonya. Karena sebentar lagi kita akan memulai acara pada malam hari ini. Baik, saya ingin menyapa terlebih dahulu ya. Ini ada Ustazah Ibra dari KU7. Ustazah, mohon izin, bagaimana kabarnya? Oke, hilang ya Ustazah. Terkendala sinyal mungkin ya. Kemudian ini ada Kavi angkatan 14, Kak Rita. Halo Kak Rita. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kak Rita, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Kita bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Vika juga baik Kak Rita. Ya. Semoga keluarga Kak Rita semuanya diberkahi limpahan rahmat, hidayah, dan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita semua.
Amin. Amin. Terima kasih. Doa yang sama buat Vika ya. Amin. Terima kasih Kak Rita. Salam kenal. Ya, selamat kembali. Kemudian di sini ada Lin HS. Nah, ini mohon izin Ustazah, Bunda atau Kakak nih ya. Dari angkatan berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari angkatan KU 9. KU 9, Masya Iya. Allah. Tadi yang on cam nih KU semua ya. Dengan Ustazah Lin, Masya Allah. Ya. Sudah siap sekali ya untuk mendengarkan Insya Allah. ini. Gimana Kak, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Ustazah, makin cantik aja ya. Masya Allah, makin cantik. Kita pernah ketemu, Kak? Iya dong. Amin. Semoga Ustazah juga selalu sehat ya. Dia berserta keluarga. Amin. Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Saya akan menyapa dari Cafe Reguler. Ini ada Destari Kamelia. Oke Kak Desta, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi Kak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Desta. Kebetulan kita pernah satu kelas ya Kak. Alhamdulillah nih Kak Desta juga bergabung bersama kakak-kakak alumni dan juga alumnus lainnya. Kak Desta sehat ya? Alhamdulillah. Hatinya juga sehat ya Kak? Insya Allah. Allah amin. Dan disegerakan ya Kak ya? Amin. Amin. Tapi Kak sehat selalu ya. Terima kasih Kak Desta. Terima kasih juga ya untuk Kak Desta. Kita lanjut lagi. Ini ada yang sudah siap sekali ya. Masya Allah. Ini dengan KU 10. Ustadz Suha. Siapa nih? Coba kita lihat ya. KU 10. Ustadz Suhardi. Mohon izin Ustadz. Silakan open mic. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz Suhardi kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Baik. Ini benar-benar sudah siap ya semuanya di depan kamera. Ingin menunggu Om Bagus menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Masya Allah, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Sehat, semoga kita semua juga senantiasa diberikan kelancaran dan hidayah dari Allah. Kemudian ini ada lagi dari Kafi reguler angkatan 15, Kak Intan. Halo Kak Intan, mohon izin untuk open mic. Halo Kak Intan. Halo Vika, apa kabar? Baik, Kak Intan gimana kabarnya? Udah lama banget kayaknya nggak ketemu ya selama pandemi ini. Oke, dikarenakan Kak Intan terkendala jaringan, insya Allah Kak Intan juga seluruh keluarganya. Baik sih Kak. Oke, Alhamdulillah ada suaranya ya. Baik ya Kak, Alhamdulillah. Semoga Kak Intan juga bisa mengundang teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah, suaranya kayak... Gimana Kak, mohon izin? Iya Vika. Oh ya, ini udah aman. Ya tapi, oke. Ya semoga sehat selalu ya Kak, sukses terus dan nanti bisa menghibur kita ya Kak. Iya, terima kasih Kak Intan. Amin. Kemudian saya akan memanggil kembali ataupun menyapa. Di sini ada Ustadz Takin. Ya Kak Intan, nggak apa-apa internetnya lagi gangguan ya. Ini ada Ustadz Takin. Saya akan menyapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustadz Takin. Waalaikumsalam Kakak Pika, orang sibuk, Masya Allah. Bisa aja nih Bapak MCHC ya? Apa deh? MCHC. Grupnya apa namanya deh? Belum, Pik, belum. Belum. Oh, malu-malu ya. Ini kan memperkenalkan kepada kakak-kakak yang luar biasa. CIHT.
Ya, betul. CIHT. Terima kasih Ustazah Lin. Luar biasa sekali Kak Takin ini memang pekerja keras. Semoga disegerakan juga ya Kak, saya doakan. Siap, ditunggu undangannya Kakak Pika. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Takin. Ustaz Takin. Sama-sama. Iya. Kemudian ada lagi dari Bapak atau Ustadz Abdul. Mohon izin Ustadz Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Kak Pika. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga bisa bergabung hingga akhir pertemuan kita pada malam hari ini ya. Amin. Terima kasih Ustadz Abdul. Kemudian, alhamdulillah partisipan sudah mencapai 63. Mohon izin kepada kakak-kakak alumni dan juga alumnus untuk mengundang kembali kawan-kawannya dari angkatan 1 sampai 15, kemudian KU 9, KU 10, KU 8, KU 7, dan seterusnya untuk dapat bergabung pada malam hari ini. Dan kami informasikan juga, mohon izin untuk seluruh kakak alumni dan juga alumnus untuk segera mengaktifkan videonya agar kita dapat berjumpa ataupun bertatap muka bersama melalui virtual. Dan kami informasikan juga untuk seluruh kakak alumni dan juga alumnus bahwasanya kajian tafsir motivasi ini diperuntukkan untuk alumni KAFI termasuk mahasiswa yang kuliahnya tidak sampai selesai agar kita semua dapat terjalin komunikasi dan silaturahminya. Baiklah, saya akan memulai agenda kita pada malam hari ini. Yang terhormat, guru sehat kita Om Bagus, yang kami hormati Dewan Wali, seluruh alumni KAFI BBC Motivator School, alumnus, serta kakak-kakak senior, dan keluarga KAFI yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Ketika pepatah mengatakan, dari mana hadirnya sebuah cinta, berawal dari tatapan mata sampai dengan turun ke dasar hati. Terbukti dari besaran cinta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita semua, sehingga pada malam hari ini, pada hari Sabtu, 1 Mei 2021, kita semua dapat berkumpul, bertatap wajah untuk melakukan agenda kita, yaitu tafsir motivasi yang akan disampaikan oleh Om Bagus. Tiada kata yang patut kita sampaikan dan juga kita awali dengan rasa syukur kita karena kita semua dapat berkumpul semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salam bertangkaikan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok teladan yang bawa perubahan besar bagi dunia, sosok yang senantiasa menjadi panutan dan juga rahmat bagi semesta. Baiklah, sebelumnya perkenankanlah saya Vika Sagita selaku Master of Ceremony yang akan memandu agenda kita pada malam hari ini hingga selesai. Marilah sama-sama kita mulai agenda kita malam hari ini dengan mengucap basmalah, dengan harapan agenda kita bisa diberikan kelancaran, keberkahan, keridhoan, dan juga pemahaman dan yang mudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita sampaikan Al-Fatihah untuk mendoakan guru sehat kita, kemudian Dewan Wali dan juga alumni, serta seluruh masyarakat Kahfi. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, limpahan rahmat, hidayah, panjang umur, dan juga senantiasa dikelilingi oleh kebaikan. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembacaan surat Al-Fatihah untuk Pembagus Dewan Wali beserta seluruh masyarakat Kahfi telah kita sampaikan. Dan untuk selanjutnya kita akan menunggu Om Bagus terlebih dahulu untuk segera bergabung bersama kita semua. Saya akan menyapa kembali. Alhamdulillah partisipan sudah meningkat yaitu sekitar 84 orang. Masya Allah, luar biasa sekali antusias dari kakak-kakak alumni, para alumnus, dan juga seluruh masyarakat Kahfi. Di sini ada Kak Wahid, Kahfi KG 11. Mohon izin Kak Wahid untuk open mic. Assalamualaikum. Oh, nggak bisa? Oh, nggak bisa. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Vika Sagita. Terima kasih. Ini dari angkatan 11 ya, Kak? Betul sekali. Masya Allah. Berarti sudah lumayan lama juga ya, Kak? Luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Kak? Sehat? Sehat luar biasa. Ini semangat nih, sehat luar biasa, Masya Allah. Sehat Alhamdulillah ya Kak. Oke, ini lagi ada di pantai ini Kak. Backgroundnya bisa berubah-ubah. Memang sukanya di pantai dia. Sukanya di pantai. Oh, mohon izin, Alhamdulillah. Yeah. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Om Bagus. Sukanya berjemur di pantai dia. Sukanya berjemur di pantai. Dari sejak jomblo sampai punya istri dia sukanya di pantai memang. Alhamdulillah sudah nggak jemur lagi. Mungkin dia tergolong motivator yang menantikan ikan duyung. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Wahid. Terima kasih Kak Sagita. Ya terima kasih Kak. Dan kami ucapkan selamat datang juga untuk Om Bagus. Alhamdulillah sudah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Sama kita semua. Mohon izin Om Bagus, sebelumnya Vika ingin mengingatkan terkait pertemuan pekan kemarin, pertanyaan Kiai Subli yang sempat terputus pembahasan terkait syahadat. Ya. Seperti itu. Jadi karena kemarin itu belum disampaikan, kita juga belum dengar. Jadi kalau nanti Kiai Subli sudah masuk, kita persilahkan untuk langsung boleh bertanya. Ya. Baik. Apakah Kiai Subli sudah hadir? Sebelum kita mulai, kita buka dulu forum tanya jawab. Ini Om Bagus sudah kangen sama ada alumni yang ada di Jeddah ini. Masya Allah. Masya Allah. Apa kabar Kiai Azman?
Masya Allah. Alhamdulillah sehat, Om Bagus. Jam berapa sekarang? Jam berapa di Jeddah ini? Ini jam 4:57. Masya Allah. Sudah sahur belum? 4 sore maksudnya. 4 sore, Masya Allah. Berarti sebentar lagi ya, detik-detik nih ya. Detik-detik menjelang berbuka nih Om Bagus. Iya, pas banget kalau gitu. Pas kita selesai berbuka di sana. Masya Allah. Gimana kondisi pandemi di sana? Alhamdulillah sekarang semakin terkendali, walaupun sempat beberapa saat kemarin agak ada peningkatan. Dan sebagaimana biasa, di sini sangat ketat protokol kesehatannya. Dan ini salah satu yang menyebabkan angka COVID di Arab Saudi bisa ditekan dari yang dulu sempat parah, tinggi, dan sekarang udah bisa terkendali dengan baik. Alhamdulillah. Iya, subhanallah. Semoga segera pulih biar kita bisa menikmati lagi umroh ini. Iya nih, kangen nih pengen ketemu Om Bagus. Saya sebenarnya kemarin itu berharap Om Bagus bisa main ke rumah saya sebenarnya di Jeddah. Masya Allah. Iya. Dan ini ada peristiwa menarik ini untuk semua masyarakat Kafi. Betapa Kafi itu bermanfaat untuk berbagai macam urusan, termasuk beliau ini pernah sekali itu ibundanya sedang menjalankan umroh ya, pada saat itu. Iya, umroh ya, atau haji. Nah, pas beliau lagi ada di Masjidil Haram, itu sempat tertinggal oleh rombongan dan karena kecapean duduk, terus rupanya bertemu dengan seseorang tersebut cerita-cerita banyak. Untung ibunda dari Kiai Azman ini sebut-sebut kata Kafi, dan orang itu kenal dengan salah satu masyarakat Kafi. Alhamdulillah dari Mekah langsung telepon ke Indonesia, nyampe ke Om Bagus telepon ke Kiai Azman, akhirnya terhubunglah kembali dengan ibundanya. Masya Allah. Jadi Kafi betul-betul ya ada di Indonesia tapi bisa berpengaruh sampai di Mekah. Iya, luar biasa. Waktu itu kita sempat bingung kehilangan ibunda tercinta, Masya Allah. Iya. Masya Allah, itu ada saja kata Kahfi itu memang keramat ya, seperti kalimat Ashabul Kahfi itu. Masya Allah. Ya, sehat-sehat selalu Ustadz. Semoga senantiasa bahagia di sana, karena saya dengar ini nggak boleh mudik kan? Iya. Jadi nggak pulang ini tahun ya? Nanti mungkin akhir Juli mungkin Om. Akhir Juli, insya Allah kita tunggu. Semoga bisa main ke Kahfi. Amin. Terima kasih Kiai Azman. Ini juga ada hadir tadi saya lihat dari KU6 kalau tidak salah. KU6 itu ada Ustadz Agin ya. Sempat saya lihat tadi ada Ustadz Agin. Mana dia nih Ustadz Agin? KU6 atau KU7 itu? Ustadz Agin. KU7 Om. KU7 ya, KU7. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih gambar tak kelihatan? Mungkin di sana sinyal lagi buruk ya. Oh ini dia nih. Biar kenal ini. Ini. Jadi sekarang berapa ini? Sudah berapa? 2 Om, 2. Masya Allah. Sudah lama enggak ketemu, tiba-tiba sudah 2 aja ya. Mantap, mantap, mantap. Alhamdulillah. Semoga menjadi anak soleh dan solehah. Manfaat. Nah, alhamdulillah. Terima kasih dari Ustadz Agi. Ini kita pindah ke 2 orang saudara ini. Nah, ini ada Ustadz Yanto dengan Ustadz Nyaman. Ini adik kakak ini. Satunya di KU, satunya ada di angkatan berapa dulu ya Yanto ya? 15 ya? 15 Om. 15. Istrinya juga itu angkatan berapa istrinya dulu? Ini banyak ini bersaudara di Kahfi semua ini, Masya Allah. Ya, kalau Ustadz ya, Nyaman itu di KU kalau tidak salah. KU 8 ya? KU berapa? Ustadz? KU 9 Om. Oh, KU 9. KU 9. Ini pengusaha roti dan kue, Masya Allah. Brownies, bendong manis. Kita mundur lagi yang agak jauh. Ini ada angkatan 8 nih. Bang Azeb, si AA nih, apa kabar? Ustadz Asep nih sekarang sudah jadi kepala sekolah, Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah ini untuk alumni Kahfi semua.
Ini Kak Asep, istrinya juga alumni Kafi angkatan sama ya dulu. Angkatan 9. Oh, angkatan 9 ya. Oh, jadi dapat adik kelas lah ceritanya ya. Dia. Terima kasih, sehat selalu. Salam untuk semuanya keluarga. Insya Allah. Saya keliling-keliling dulu. Ada angkatan 12 nih. Angkatan 12 ini ada Hendra ya. Hendra nih. Nah, ini dia nih. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Om. Om gimana? Sehat nggak Om? Alhamdulillah sehat banget ini. Sampai tumpah-tumpah sehatnya. Gimana ndak sehat kalau kita dikasih Ramadan? Iya benar Om. Benar Om. Ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Terus saya cari dulu yang jauh-jauh ini. Aceh sudah ada yang masuk nggak Aceh ini? Ustadz Hendra. Belum masuk ya Aceh ya? Belum masuk Aceh. Batam juga belum lihat Batam. Ini masih seputar Jakarta. Masih 109 orang. Kita tunggu dulu sebentar. Assalamualaikum Om Bagus. Ada dari Batam. Wah, ini Batam nih. Ada Batam nih. Ada. Assalamualaikum semuanya, Kafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Kak Eni, suaminya Suaminya juga. on the way dari Bintan. Oh, Masya Allah. Belum pulang. Nanti insya Allah bentar lagi sampai. Ya, suaminya juga alumni Kafi, ya. Alhamdulillah. Ya, bagus. Sehat ya Om, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lancar kegiatan di sana? Alhamdulillah Om. Ani sering ngisi di Kafi Batam. Belum. Sampai saat ini belum, tapi pernah kita kumpul di rumah ini sama Kemal. Oh, Masya Allah. Iya. Ya, alhamdulillah. Siap. Terima kasih Kak Eni. Terus kita cari lagi Om Bagus. jauh-jauh ya. Terima kasih. Yang lainnya nih masih sering ketemu. KU9 masih sering ketemu. Ya, ada KU7 Bunda Viva juga sudah gabung. Alhamdulillah. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bunda. Alhamdulillah Om sehat. Om gimana sehat Om? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah dikasih Ramadan pasti sehat kita ya. Amin insya Allah. Ini juga ada KU7, ada Kak Mulfi, ya. Coba nih lagi off kameranya. Terus siapa ini? Kita lagi cari lagi yang agak-agak jauh. KU7, KU8, ini mohon, ini juga ada Siti Kholisa, Kak Kholis ini. Ada Redi di Makassar. Alhamdulillah. Cuman masih pada kameranya masih pada off. Mohon segera ini supaya kamera-kameranya biar dinyalakan. Biar kita bisa segera silaturahmi dengan yang lain. Ini Kak Mastia juga sudah datang. Kak Iyang juga sudah gabung. Terus ada Ustadz Nardi nih, KU6, Masya Allah. Tapi tidak aktif kameranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat Om. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu semua keluarga di sana. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya Om. Alhamdulillah. Amin, sehat semuanya Om. Alhamdulillah. Ini juga ada Arifin dari Tanjung Pinang. Masya Allah, sudah gabung nih. Ini pengajar di Tanjung Pinang, Kak Arifin, yang mengembangkan Kafi di sana. Gimana Pak Eko, sudah bikin acara? Belum Om. Masih kan, tapi sudah sembuh beliaunya. Alhamdulillah sudah sehat. Sudah, alhamdulillah. Salam saja untuk semuanya ya. Sehat, alhamdulillah. Salam untuk semuanya. Ya, kita lihat lagi. Ya. Baik, sambil nunggu-nunggu, kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita memulai untuk membahas kelanjutan pembicaraan kita, karena
Siapa tahu ada hal yang sudah disampaikan minggu lalu, tapi masih ingin ditanyakan, silakan. Karena kemarin memang jatahnya Kiai Subli dari Pekanbaru, tapi karena belum masuk, kita beri kesempatan sama yang lain. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, silahkan. Om Bagus kasih waktu sekitar 10 menit. Ini frame sudah bergabung 119 orang, ya 119 orang sama Om Bagus. Semoga nanti segera bertambah. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya yang berkaitan dengan pembahasan kita terakhir. Kita sudah membahas bagaimana bekal kita secara ulumul untuk memasuki yang disebut dengan tafsir motivasi ini. Ya, jadi kita bekali diri dulu, jangan sampai ada kesalahkaprahan. Setelah itu nanti setelah kita masuk ke pembahasan tafsirnya, biar sama-sama bisa ridho untuk menelan makna yang terkandung di dalam tafsir motivasi itu sendiri. Silakan. Ya, silakan. Siapa gerangan? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, mohon maaf waktu pertama dimulai saya belum sempat ikut ya. Siap. Jadi baru kemarin. Kalau boleh tahu mohon dijelaskan tentang metodenya Om. Baik. Metode pendekatan dalam tafsir motivasi ini. Baik. Terima kasih. Bisa menangkap ide besarnya. Makasih Om. Terima kasih Kiai Soehardi. Jadi intinya adalah begini. Di dalam ilmu tafsir kita kenal ada 3 besar ya jalur metodologi. Jalur besar pertama adalah dari bahasa Arab. Bagaimana Al-Quran itu ditafsirkan dengan pendekatan bahasa. Karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Ya, di sini misterinya banyak. Ya. Nah, yang paling misteri lagi, coba kita bayangkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Tetapi mengapa orang Arab sendiri membutuhkan tafsir? Dan ilmu tafsir itu kan berkembang di Arab, bukan di Indonesia. Gitu loh. Awal pertama karena memang di negara-negara Arab itu pengen tahu. Jadi ternyata kata itu sendiri ya kita kenal karena kita belajar ilmu komunikasi di KAFI. Kata itu sendiri kalau kita merujuk kepada teori penelitian yang dilakukan oleh Profesor Albert Mehrabian, dia mengatakan bahwa di dalam proses berkomunikasi kata itu adalah objek ya yang merupakan hal yang paling rendah maknanya ketika kita berkomunikasi. Kecenderungannya mendekati 0. Dia bisa memiliki arti kalau dia diekspresikan. Nah, inilah jawaban mengapa harus ada metodologi yang kedua, yaitu ada yang disebut dengan asbabul nusul. Nah, di awal Om Bagus juga sudah sampaikan bahwa tafsir motivasi sangat-sangat menyetujui, sangat-sangat bulat ya, berkesimpulan bahwa ayat itu yang turun bukan untuk menjelaskan sebuah asbabul nusul. Jadi ayat turun bukan karena adanya asbabul nusul. Jadi tafsir motivasi standar KAFI itu berkesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan asbabul nusul karena akan menjelaskan sebuah ayat. Jadi asbabul nusul itu adalah ekspresinya ayat. Nah, dalil lainnya adalah Allah setiap menciptakan produknya, menurunkan produknya, Allah katakan sendiri dia ciptakan produknya itu berpasang-pasangan. Jadi kalau Allah akan turunkan surat, pasti Allah akan turunkan sirat. Itu yang harus kita yakini di dalam tafsir motivasi ini. Nah, karena akan Allah turunkan ayat, ya, yang nantinya itu berubah menjadi surat, maka ayat ini tidak akan dibiarkan turun sendiri kecuali menggunakan sirat. Walaupun tidak semua ayat ada siratnya. Ya, karena tidak semua ayat itu diturunkan memiliki asbabul nusul. Nah, metodologi yang kita lakukan
Kenapa sampai ada metodologi ini? Dikarenakan pemikiran orang Arab saja membutuhkan ilmu tafsir untuk menafsirkan Al-Quran yang berbahasa Arab. Sehingga kita ini orang Indonesia, ketika membaca terjemahan, membaca tafsir, kita butuh lagi yang namanya tafsir. Jadi tafsir motivasi ini memiliki roh bagaimana orang ketika membaca tafsir motivasi ini, dia tergerak, lebih tergerak untuk melakukan, untuk takwa. Nah, dari mana dalil-dalilnya? Jadi metodologi yang digunakan oleh Kafi di dalam tafsir motivasi adalah pendekatan komunikasi, psikologi, dan ilmu fikir. Karena ternyata metodologi penafsiran yang ketiga itu terletak pada pemikiran-pemikiran. Jadi, Al-Quran itu sendiri sangat sulit ketika ditafsirkan oleh orang yang wawasannya cuma Al-Quran. Akan sangat sulit. Karena masyarakat akan bingung karena masyarakat tidak punya bekal ilmu Al-Quran, tapi dia punya bekal ilmu sirat, yaitu permasalahan-permasalahan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, cara terbaik adalah harus ada usaha untuk menggabungkan antara hasil tafsir dari bahasa Arab yang sudah menjadi tafsir yang umum, dan yang kedua, tafsir-tafsir yang menggunakan asbabul nuzul, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, lalu ada usaha untuk menafsirkannya menjadi lebih detail dan lebih memicu pergerakan umat untuk bersegera bertakwa. Nah, sehingga banyak sekali hal-hal yang merupakan kenyelenehan-kenyelenehan yang kita mau buang di dalam tafsir motivasi ini untuk menjawab betapa seseorang ketika sudah membaca ayat, tapi kok masih melawan ayat karena tidak paham maksudnya. Jadi kita lebih banyak mengandung makna pendetilan daripada apa-apa kandungan yang berkenaan dengan sudut pandang psikologi, ilmu perilaku, ya, terus dari komunikasi, bagaimana ada psikologi komunikasinya, ya, dan yang terakhir adalah ilmu fikirnya. Demikian Kiai Soehardi, semoga bisa difahami. Silakan kalau masih ada, ini sudah beranjak ke 134 frame. Alhamdulillah. Assalamualaikum Om Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini silakan. izinannya ya Om. Ya, silakan Eni. Ya, ini dari pertemuan pertama ada pernyataan dari Om Bagus bahwa Nabi Muhammad tidak menggunakan ayat Allah untuk berbisnis, tetapi Nabi Muhammad SAW berbisnis dengan mengaplikasikan ayat-ayat Allah. Ini sebenarnya waktu lagi offline sebelum ke Batam kita pernah ngomong Om, kita pernah ngobrol sama temen salah satu murid Om Bagus yang ke Amerika waktu itu. Ya. Beliau juga kan ngajar, Eni juga ngajar gitu. Tapi memang nggak mau sampai kayak tadi gitu, karena mungkin belum paham ayat, akhirnya masih melakukan hal yang sebenarnya belum pada keharusannya gitu. Ya. Dan sampai sekarang jalan salah satu rezekinya masih ngajar. Ya. Kemarin sempat muhasabah sendiri gitu kan, sama ngobrol sama suami juga gitu. Sebenarnya bener nggak nih ya kalau sampai masih ngambil rezeki dari ngajar, atau sebenarnya ketika kita ngajar yang dimaksud oleh Om Bagus itu kita tidak menjual ayat itu adalah kita ngasih motivasinya, tapi tetap misalnya ngajar, saya kan bahasa Inggris misalnya Om ya. Atau gimana Om menurut Om? Oke. Makasih Om sebelumnya. Jadi begini, menurut Om Bagus, pekerjaan yang paling dimuliakan Rasulullah SAW itu adalah dagang. Itu adalah dagang. Apakah Suaranya boleh, hilang Om, maaf. Adalah apa Om? Adalah dagang. Oh dagang ya. Dagang, oke. Makasih, Cuman Om. pertanyaannya, apakah boleh kita hidup dengan mengajar? Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Yang jadi larangan itu kalau kita mengajarkan Al-Quran itu menjual. Karena jelas bahasanya. Jangan kau jual ayat-ayatku. Walaupun ada bahasa lebih lunak lagi, jangan jual murah ayat-ayatku.
Nah, sekarang pertanyaannya, harga ayat itu berapa? Apakah saya berceramah hari ini menggunakan satu ayat, lalu saya dibayar 1 miliar itu sudah mahal? Tidak. 1 miliar pun terlalu murah untuk menjual satu ayat. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Sehingga mengajarkan ilmu agama itu adalah kewajiban hidup. Adapun kita pulang setelah ceramah dibayar, ya apakah halal Om? Halal. Kenapa halal? Nah, ada satu peristiwa. Seorang sahabat setelah mengajarkan Al-Quran, beliau berhadapan dengan Rasul, menanyakan, membawa sejumlah uang. Beliau bertanya, ya Rasulullah, saya baru saja menyampaikan ajaranmu, lalu saya pulang diserahkan sejumlah uang ini. Apakah ini halal? Kata Rasulullah, apakah kau berharap? Tidak ya Rasulullah, halal untukmu. Nah sekarang, kalau kita sudah ngajar berharap, apa yang terjadi? Ya sudah mulai haram. Karena bahasanya Rasul, apakah kau berharap? Tidak. Berarti halal. Berarti kalau berharap, haram. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Nah, sekarang mari kita lihat. Sekolah-sekolah Islam yang terkemuka justru yang mahal. Nah, pertanyaannya, terus umat yang mau belajar agama, yang tidak punya uang, terus belajar kemana? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ya. Nah, jadi kalau ditanya, Om, apakah saya ini salah ketika saya mengajar dibayar? Tidak salah. Yang penting jangan kita patok harga. Contoh, Om Bagus diundang untuk memberi motivasi. Lalu panitianya tanya, berapa bayarannya? Dia nanya, dijawab. Ketika kok mahal? Loh, Anda nanya. Iya kan? Ya. Kalau dia tidak nanya, misalnya Om, kita undang tanggal 29, ya silakan kita datang. Masalah kau bayar atau tidak, itu urusan kamu. Karena menurut Om Bagus, uangmu tidak cukup untuk bayar saya. Makanya ayat yang saya pakai, biarkanlah Allah yang membayarku. Karena uangmu tidak cukup untuk bayar saya. Sekelas Pertamina aja dia tidak mampu bayar Om. Loh kok bisa Om? Pertamina kan perusahaan besar. Iya, kalau saya minta semua aset Pertamina untuk dikasih ke saya untuk supaya saya tidak menjual murah ayat, mau bilang apa? Pertamina siap nggak? Enggak siap. Kalau karena itu, berapa yang kau siapkan, itu aja yang kau kasih. Nah, dan memang paling aman adalah hidup seperti Rasul. Kan Rasul turun untuk menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik. Nah, lihat Rasul. Oh, ternyata dia dagang. Ya daganglah. Walaupun dagang kurma, ya tidak jadi masalah. Mau dagang aqua, ya tidak jadi masalah. Dagang aja. Di dalam dagang itulah kita langsung juga mengajarkan Al-Quran. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi perdagangan itulah wujud kita membuktikan Al-Quran. Jadi kenapa kita disunahkan untuk berdagang? Karena pekerjaan berdagang itu yang paling jelimet. Di sana ada unsur psikologi, di sana ada unsur perekonomian, di sana ada politik, di sana ada persaudaraan, di sana ada silaturahmi, di sana ada strategi, di sana ada kompetitor. Walah, jelimet. Beda dengan orang yang pegawai, cuman berangkat, mandi, berangkat kantor, kerja apa yang ada, selesai jamnya pulang. Makanya kenapa tidak dimuliakan jadi karyawan itu. Nah, seperti itu ya. Jadi Mbak ini tetap semangat, rizki Allah itu jangan kita selalu mengatakan kok belum ada rizki. Nanti orang marah. Karena rizki Allah itu tidak hanya berupa uang. Anda bisa hidup di sana tidak sakit saja. Orang sakit aja rizki Allah. Iya, Bagus. Ya, apalagi tidak sakit. Gitu loh. Nah, Ya, itu. makasih Om Bagus. Iya, sama-sama. Masih ada satu lagi silakan. Beta Om. Oh, Beta, silakan. Ya Om. Terima kasih Om. Ya. Sebelumnya mau bertanya nih Om tentang penggunaan istilah husuli dan huduri dalam setiap penjelasan Om itu apakah bagaimana kita menggunakannya dalam tafsir motivasi Om? Terima kasih Oke, Om. baik. Sama, menyangkut husuli dan huduri ini, Om Bagus sering mendengar dari salah satu guru Om yang terbaik, yaitu Prof. Nasaruddin Umar. Dalam kajian-kajian beliau, Om Bagus sering sekali mendengar beliau juga menggunakan istilah husuli dan huduri. Apa sih yang dimaksud dengan husuli dan huduri? Ini adalah metode belajar. Metode belajar itu ada dua. Adalah metode belajar husuli adalah
metode memasukkan data di otak berdasarkan teori-teori saja. Data. Kita ngaji Al-Quran, kita ngaji ayat-ayat itu berbicara tentang husuli. Bagaimana dengan ayat itu biar mudah dipahami? Makanya harus ada yang menghudurikan ayat itu. Akhirnya Rasulullah SAW turun, dia hidup, kehidupannya itu menggunakan Al-Quran. Jadi dia mempelajari apa yang difirmankan Allah dengan cara menggunakan ayat-ayat itu di dalam kehidupannya. Muncullah tradisi-tradisi kehidupan Rasul yang semua berkiblat dari pemahaman beliau terhadap Al-Quran, itulah yang disebut dengan sunnah. Pasca beliau wafat, barulah sunnah-sunnah ini dikumpulkan, dijadikanlah satuan untuk juga dipelajari secara husuli, tapi husuli yang lebih mantap, yang namanya hadis. Nah, bagaimana Om caranya supaya saya bisa berhuduri? Nah, kita pelajari ayat, pakai dalam kehidupan kita, sehingga kita bertemu dengan rasa yang ada di dalam husuli itu, itulah yang disebut dengan belajar dengan cara huduri, mengalaminya langsung. Jadi huduri adalah belajar by present, menyatakan, mengamalkan. Jadi Al-Quran itu tidak akan bisa kita pahami secara kafah maknanya, setinggi-tinggi pemahaman hikmah, kalau kita masih terus belajar secara husuli. Tidak bisa. Jadi Al-Quran itu kita akan ketemu dengan makna hakikinya ketika kita sudah menghudurinya, mengalaminya langsung. Nanti kita akan bahas, ada sebuah teori di dalam tafsir motivasi yang Om Bagus beri nama teori pembangkit hikmah. Ya, bagaimana caranya mendapatkan hikmah Al-Quran ketika kita membaca ayat. Nah, ada teorinya itu. Ya, mohon maaf, ini masih dalam ranahnya tafsir motivasi. Gitu. Nanti kita bahas, ada waktunya nanti. Baik, terima kasih Om. Kalau Terima kasih. misalnya Alhamdulillah. boleh, Om, maaf. Ya, silakan. Kalau boleh disimpulkan sementara, ya. Apakah aman dengan pernyataan husuli itu masih spasial dan huduri itu pengamalan? Bisa begitu nggak, Om? Ya, boleh jadi. Jadi begini, makanya kenapa di KAF itu banyak sekali teknik-teknik Om Bagus menyampaikan teori-teori dengan membuat analogi-analogi. Dan di dalam Al-Quran itu, prosentase yang cukup besar di mana firman itu juga ada dengan Allah menggunakan bahasa huduri. Ya, diperumpamakan, tidakkah kamu melihat betapa langit dibentangkan tanpa tiang? Tidakkah kau melihat bagaimana onta itu diciptakan? Itu semua supaya kita mikir, setelah kita mikir, kita berjumpa melihat langit, nah baru kita paham berhudurinya. Nah, seperti itu memang kurang lebihnya. Ya, terima kasih banyak, Om. Baik. Kalau masih ada satu lagi? Tidak ada, kalau tidak ada kita langsung memulai saja. Mohon maaf sebenarnya. Ya, silakan. Nanti kajiannya ayat per ayat atau? Insya Allah seperti itu. Tapi kita akan stop nanti. Gini, kita akan stop nanti. Tidak lagi dibuka tambahan orang baru. Karena apa? Om Bagus takut ketika memulai ayat, lalu ada orang nyelonong ikut gabung, walaupun dia alumni, tapi dia tidak dengar ulumulnya. Makanya kita nanti capek mengulang lagi pembahasan awal. Karena nanti jadi suudon. Ya, akan muncul fitnah. Nah, gitu. Jadi Om Bagus rampungkan dulu semua ulumul-ulumul yang berkenaan dengan ilmu tafsir motivasinya, supaya ketika kita bongkar ayat demi ayat, nah, baru kita enak. Oh iya, maksudnya kan begini. Oh iya, maksudnya begini, ya. Nah, seperti itu. Tapi jangan tuntut Om untuk membahas ayat itu dari bahasa Arabnya. Karena kita tidak mengarah ke sana. Begitupun tuntutan terhadap asbabul nusulnya. Nah, kita lebih ke kalimah-kalimahnya itu, dari unsur motivasinya, apa yang kita bisa ambil. Begitu, ya.
Jadi untuk disampaikan. Nah, salah satu model seperti ini ya, salah satu model seperti ini. Ini sekaligus kita sudah memulai saja penambahan materinya ya, kita sudah mulai masuk ke materinya. Begini, mari kita lihat bagaimana tafsir motivasi untuk melihat pandangan atau wacana umat menyangkut kata sunnah. Ya, menyangkut kata sunnah. Nah, kita coba ambil data dari Ustadz Ales. Ya. Tolong Ustadz Ales bantu Om Bagus. Kalau Anda mendengar kata sunnah, makna yang terkandung itu apa? Kalau sunnah yang dan pahami yaitu menjalankan segala perintah Allah yang jika dikerjakan itu mendapat pahala. Ya. Dan jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Oke, kita dengar sendiri kan? Itulah yang ditangkap oleh umat selama ini. Ilmu tafsir motivasi menolak itu, menolak makna itu. Kenapa? Inilah unmotivasinya. Kenapa orang tidak termotivasi? Dikarenakan kalimatnya kurang tepat. Coba Om Bagus jelaskan secara tafsir motivasi ya, yang belum tertulis masih ada di kepala Om. Ya. Kenapa orang banyak tidak melakukan sunnah? Karena kalimat yang diciptakan apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Coba bayangkan. Kalau memang tidak dikerjakan tidak apa-apa, pertanyaan besarnya kenapa Rasul kerjakan? Kalau memang tidak apa-apa, kenapa Rasul kerjakan? Berarti Rasul kerjakan sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Ini kesalahan besar. Gitu loh. Ya kan? Sudah mulai terlihat itu motivasinya. Jadi, kalau memang yang namanya hadis itu tidak dikerjakan tidak apa-apa, untuk apa Rasul kerjakan padahal dia adalah uswatun hasanah. Dia contoh yang baik, benar, bagus. Kenapa dikerjakan? Nah, sementara dikatakan kalau dikerjakan dapat pahala. Berarti kalau tidak dikerjakan bukan tidak apa-apa. Jadi ilmu tafsir motivasi mengatakan ilmu definisi sunnah itu hadis itu sunnah itu sudah harus dirubah menjadi dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Itu menurut tafsir motivasi. Nah ini baru orang termotivasi. Rugi ya Om. Rugilah. Hidup cuma satu kali tidak kerjakan sunnah. Rugilah. Jangan bilang tidak apa-apa dong. Berarti orang kalau tidak tarawih tidak apa-apa. Rugilah. Ramadan cuma datang satu kali dalam satu tahun. Kok tidak tarawih tidak apa-apa. Makanya kenapa masih banyak orang tidak tarawih. Ya enggak? Makanya kenapa tidak banyak orang yang sedekah? Kenapa banyak orang tidak senyum? Karena Rasul mengatakan senyum itu, terutama kepada sesama muslim, itu sedekah. Kenapa dia tidak senyum? Ya kan sunnah Om. Kenapa sunnah? Tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itulah salahnya. Kalau kau tidak senyum, kau rugi. Karena tidak mendapatkan pahala sedekah. Nah ini yang harus disosialisasikan. Biar umat termotivasi. Jangan salah kaprah terhadap hukum-hukum dalam Islam. Nah, berarti kita butuh tafsir motivasi. Kalau tidak, ya itu akan selamanya begitu. Akan selamanya begitu. Itulah. Ya, baik. Nah, contoh, ilmu tafsir motivasi akan berikhtiar menggabungkan beberapa perintah yang terpisah, yang ketika terpilah-pilah, dia tidak akan melahirkan motivasi. Saya kasih contoh. Mengapa masih banyak orang jomblo? Karena masih mendengar bahwa sebenarnya nikah itu sunnah. Apalagi kalau dia mendengar bahwa sunnah yang dimaksud adalah tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu kan kebangetan. Padahal coba Anda merujuk kepada hadis yang lain. Ini riwayat Bukhari.
Dikatakan seburuk-buruk orang yang hidup itulah yang memilih untuk membujang. Seburuk-buruk hidup loh. Tolong ditafsirkan dulu apa artinya itu seburuk-buruk orang hidup. Seburuk-buruk orang hidup. Jadi kalau orang hidup ada kafir, ini seburuk-buruknya. Karena kafir itu buruk. Kalau seburuk-buruk, berarti jomblo lebih buruk dari kafir. Lah dia dibilang kafir nggak mau, tapi jomblo. Coba itu kalau digituin. Ya, Abu Lahab itu manusia nggak? Manusia. Pernah hidup nggak? Pernah. Berarti dia lebih buruk dari Abu Lahab. Karena Abu Lahab menikah. Kan seburuk-buruk orang hidup. Itu kalau dia hidup. Nah, dengarkan ayatnya, hadisnya belum selesai. Dan seburuk-buruk jenazah itulah yang mati saat membujang. Nah, pertanyaannya, itu yang jomblo-jomblo, kok beraninya sampai sekarang jomblo? Dia pikir besok dia tidak bisa mati. Kalau kau tiba-tiba mati, kau seburuk-buruk jenazah. Mau kau dibilang seburuk-buruk jenazah? Tidak mau, Om. Nikahlah. Nikahlah. Nah, kita akhirnya apa? Coba kita tafsirkan ya. Ayat dalam Al-Baqarah ayat 23-24. Mari kita tafsirkan. Kalimatnya simpel, ayat 23. Dan apabila kamu tidak percaya Al-Quran yang dibawa oleh utusanku Muhammad itu, silahkan kau buat satu surah saja semisal itu. Lalu Allah tantang apa? Lalu ajaklah penolong-penolongmu jika kau orang yang benar. Ini ayat 23. Lalu tiba-tiba Allah jawab di ayat 24. Jawabannya parah. Dan apabila kau tidak bisa, tidak mampu, dan pasti kau tidak mampu. Coba lihat itu bahasanya itu. Dan apabila kau tidak mampu, dan pasti kau tidak mampu, maka pelihara dirimu dari panasnya api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Apa yang dimaksud dengan pelihara dirimu dari panasnya api neraka? Jadi kalau orang hidup sudah Allah ciptakan ayat ya berupa surah dan hadis lewat Rasulullah. Lalu kau mencoba membuat syarat-syarat baru, itulah ayatmu yang kau coba tantang Allah. Sudah Allah bilang, dan kau pasti tidak mampu. Pasti kau tidak mampu. Nah, kalau begitu, kenapa kau tidak menikah? Belum ketemu orang yang cocok. Emang orang menikah harus cocok? Padahal Allah sudah katakan, apabila hijrahmu karenaku dan karena Rasul, maka bagimu aku dan Rasul. Jadi tidak usah kau tanya, saya cocok atau tidak. Karena cocok atau tidak itu harus dipasang dulu. Mana kau bisa tahu kau cocok atau tidak? Yang kedua, emang ada orang menikah cocok? Enggak ada. Enggak ada. Om Bagus dan Mbak Wi itu enggak cocok. Karena satu saja pakai jilbab, satu pakai peci. Bagaimana mau cocok? Jangan minta cocok. Enggak ada cocok itu. Tidak ada cocok. Yang ada adalah berusaha cocok. Kita salah menafsirkan sakinah. Sakinah menurut ilmu tafsir motivasi bukan sesuatu yang ditunggu. Tapi sakinah yang ada dalam penjelasan sakinah mawaddah warahmah itu adalah ikhtiar. Tanya itu sama orang yang sudah tua menikah. Kita tanyalah yang jauh itu, Ustadz Asman itu. Tanya sama dia. Emang waktu dia menikah langsung sakinah? Tidak. Oh bagus jadi saksi hidupnya. Emang setelah sekian tahun sakinah? Tidak juga. Tapi karena dia sudah mulai paham hakikat sakinah itu, oh ternyata sakinah itu ikhtiar Om ya. Iya. Apa yang terjadi sekarang? Dia sekarang sakinah. Bukan sakitnya. Karena lawannya sakinah itu kan sakinah mawaddah warahmah, lawannya itu sakitnya mawabah dan merona. Itu lawannya itu. Tanya itu Ustaz Taufik yang lebih tua lagi pernikahannya. Apakah beliau setelah menikah langsung sakinah? Tidak, pusing kepalanya itu. Apalagi berani-beraninya nikahi orang Bugis. Pusing kepalanya itu. Mau jangankan menikahnya, mau menikah aja pusing kepalanya itu. Tanya itu
alumni KU9 lain-lain itu, Pak Irwansyah. Emang setelah dia menikah dia langsung sakinah? Pusing kepalanya itu. Memang kita harus pusing. Karena dengan pusing itulah kita berhuduri. Dengan adanya huduri itu kita paham. Gitu loh. Bahwa tidak semua yang kita inginkan di muka bumi itu bisa cocok untuk kita. Yang terindah itu Allah yang mengatakan cocok. Yang mana itu Om yang cocok? Itulah yang kau nikahi sekarang. Itulah yang kau cocok. Semoga juga waktu kamu menikah, yang kamu pikirkan menikah karena Allah, bukan karena cocok. Nah, tanya itu sama mantan sultan itu, Tiflen itu. Itu calonnya sudah menunggu, itu ada kali 10 tahun. Siap dinikahi. Masih juga melinter kayak ayam mau kawin itu. Ya, melingkeri semua wanita dulu. Ujung-ujungnya saya bilang, kau keliling sampai di ujungnya dunia, kalau feeling Om, si Fajrin itulah istrimu. Kau mau taruhan, silakan. Makanya saya bilang sama Fajrin, biarin aja dulu. Dia sampai capek, sampai habis bensinnya, nanti pulangnya ke kamu kok. Lihat aja nanti. Masa Om, sudahlah. Apa yang terjadi? Akhirnya, kembali modal. Mau bilang apa? Gitu. Tapi kenapa Om selama saya menikah ini kok tidak ada kecocokan? Bukan tidak ada kecocokan. Kamu tidak mau cocok karena Allah. Kecocokan itu tidak ada. Mana ada orang cocok? Kalau ada orang cocok itu pasti nafsu. Tapi kalau kita sudah beriman, dapat istri kita cocok, yang menyatu itu iman sebenarnya. Bukan nafsu lagi. Tapi kalau kita ini belum beriman, cari calon suami, cari calon istri, itu pasti kita pilih karena nafsu, titik. Wih keren loh mobilnya, wih keren loh pekerjaannya, siapa sih yang nggak mau? Oh berarti nafsu. Nafsu. Padahal jelas-jelas hadisnya, wanita itu kalau dinikahi, dia sumber rizki. Makanya disinilah kenapa Om tidak menikah dengan laki-laki. Karena wanita itu kalau dinikahi dia sumber rizki, laki-laki enggak. Makanya saya nikahlah dengan wanita. Karena setelah saya nikahi Mbak Wi, dia sumber rizki. Tapi cerita tentang rumah tangga kenapa begitu Om? Memang cerita rumah tangga itu adalah mesin pencipta dosa atau pahala. Tergantung kau gimana kan suamimu, kau gimana kan istrimu. Itu mesin gilingmu untuk mendapatkan dosa atau pahala. Jadi istrimu itu bisa nanti menyelamatkan kamu di akhirat, bisa juga menjerumuskan kamu ke neraka. Nah itu. Nah kendalinya ada di suami. Kalau suami sudah disebut imam, jangan lagi ada istri sok-sok pengen jadi imam. Kalau suami sudah imam, ya istri paksa dirinya jadi makmum. Ini tidak. Saya tidak mau diatur-atur. Saya tidak mau begini. Saya tidak mau begitu. Enak saja kamu. Kau boleh nikahi saya, tapi saya tidak mau begini. Lah, ini orang gimana sih pengen sholat jamaah, tidak mau jadi makmum. Ya kau bikin aja jamaah baru atau masjid baru. Selesai toh. Nah itu dia. Semakin jelas kan bagaimana tafsir motivasi itu ketika bekerja. Jadi kita butuh motivator-motivator yang Om Bagus bakar dengan tafsir motivasi, sehingga motivasi Anda di luar itu semakin kencang. Ya, jadi Anda tidak harus jadi ustadz. Kalau semua jadi ustadz, ya ketahuan kita punya penyamaran. Tidak apa-apa Anda jualan bakso, tapi roh Anda ustadz. Kenapa harus ustadz, Om? Karena mengajarkan tafsir kehidupan. Itu misalnya Ustadz Gosasi, dia seorang trainer, lagi ngajar, kehidupannya enak. Orang bilang, Ustadz, kok saya lihat Ustadz ini kok hidupnya itu nyaman. Oh, kita harus berserah diri, kita harus tawakal. Apa itu tawakal? Begini, duduk sini, dijelaskan tafsirnya. Enak nggak? Enak. Karena kalau Anda ceramah di masjid, bukan salah. Tapi orang yang di masjid juga, orang sudah ke masjid.
Ya sudahlah, itu urusannya ustadz yang benar. Kita ustadz jadi-jadian, kita ceramahnya di jalanan. Supaya orang mau ke masjid. Nah, nanti setelah di ke masjid, itu urusannya ustadz. Ustadz di kiai, urusannya ulama. Nah, kita menggiring mereka masuk. Kita menggiring mereka supaya taat. Menggiring mereka supaya patuh sama suaminya. Ya, suami bijak kepada istrinya. Anak patuh kepada orang tuanya. Orang tua bijak kepada anak-anaknya. Gitu dong. Jangan belajar agama, setelah jadi belajar agama, gitu, akhirnya membuat hoaks dengan babi ngepet. Yang lakukan Ustadz supaya tambah banyak majelisnya. Itu apa? Jadi tafsir motivasi menyimpulkan kehidupan ini ujung-ujungnya harus memahami bahwa ada ujian. Karena hidup ini adalah ujian, maka yang harus kita pahami adalah bagaimana strategi menghadapi ujian. Nah, strategi menghadapi ujian harus punya akal. Akal itu apa? Akal itulah agama. Karena agama itu adalah takaran. Karena akal itu juga takaran. Supaya kita bisa tahu, ini belok kanan atau belok kiri. Ini kita lurus atau belok nih. Ini kita maju atau mundur. Ini kita lari atau jalan. Itu kan takaran. Nah, orang yang tidak benar takarannya, maka dia akan hidup dengan ketidakbenaran. Karena takarannya salah. Ya enggak? Bukti seseorang itu sudah memiliki takaran yang benar, lihatlah akhlaknya. Kalau akhlakul karimah, sebagaimana tujuan kafi didirikan untuk menciptakan insan mukasyafah. Insan yang bersih hatinya, yang kelak ketika dia wafat, dia berada pada kondisi kolbun salim. Hati yang bersih. Karena Allah katakan, aku tidak lihat pakaianmu. Aku tidak lihat organisasimu. Aku tidak lihat segala macam tetap bengek yang kau pakai itu. Yang aku mau lihat hatimu itu kotor atau bersih. Biar suaramu kalau ngaji itu keren. Biar kau hafal semua 60 juz Al-Quran. Ya, bayangkan Al-Quran cuma 30, dia hafal 60. Ya, termasuk fotokopiannya maksudnya. Ya, tak? Biar hafalanmu keren. Biar bahasa Arabmu melebihi orang Arab. Kamu lebih Arab daripada Arab. Tapi kalau hatimu hari ini masih ada sombongnya, tidak ada gunanya itu ilmumu. Berarti tidak ngefek ilmumu itu. Nah, itu pemahaman kita di Om. Jadi kalau masa lalu kita sudah rusak, sudahlah, tidak apa-apa. Ini bulan tarbiyah. Kita isi dengan pendidikan. Yang insya Allah mulai hari ini istri akan patuh kepada suami. Coba lihat. Kalau kau selama ini lihat orang lain lebih ganteng dari suamimu, karena kau masih melihat matanya setan. Kau tidak mampu melihat gantengnya suamimu. Itu pasti karena pakai mata setan. Kalau kau lihat suamimu tuh ganteng terus, ganteng terus, ganteng terus, matamu itu sudah matanya Allah yang kau pakai. Ini saya bocorkan. Tapi kenapa Om? Istrinya orang lebih cantik dari istri saya. Karena kau melihat pakai matanya setan. Tapi saya merasa Om tidak ada setan yang masuk kepada diri saya. Iya memang tidak perlu setan masuk karena kau sendiri setan. Jadi kamu sendiri sudah jadi setan. Nah, gitu jawabannya. Ya, jadi cukup panjang. Makanya Om Bagus sudah sampaikan poin kita hari ini adalah cara mengontrol diri di dalam ilmu tafsir motivasi ini. Kita mengenal urutan hidup bahwa takaran hidup semua aktivitas itu harus berujung pada akhlak. Ya. Di mana akhlak ini ketika dia gagal, itu pasti takarannya salah. Nah, takarannya itu agama. Disinilah jawaban mengapa orang harus masuk Islam secara kafah, supaya takarannya benar. Nah, kalau dia belajar ilmunya setengah-setengah, ya itulah kekacauan. Jadi jangan ngaji, sibuk ngurusi huruf. Kalau orang Indonesia kan kebalik. Belajar ngajar Al-Quran itu, hurufnya dulu cara bacanya harus benar, salah. Pahamnya dulu harus benar.
Karena bacanya terbata-bata justru bagus, pahalanya double. Kalau orang baca Al-Quran lancar, pahalanya 1. Kalau nggak percaya, tanya sama Kiai Taufik itu. Orang kalau baca Al-Quran lancar, pahalanya 1. Kalau yang bacanya itu terbata-bata, tapi dia berjuang, pahalanya 2. Ini jelas keterangan agama. Gitu? Jadi jangan sombong kalau kamu bacanya lancar. Makanya Om Bagus, alhamdulillah sampai sekarang kagak lancar-lancar. Karena Allah tahan supaya tidak lancar, supaya dapat 2 ketika ngaji. Gitu loh. Yang jelas, mengkajinya benar. Mengkajinya benar. Gitu loh. Sama orang bisu. Orang bisu itu, bisakah dia mengeluarkan kata yang benar? Nggak bisa. Tapi kalau kita ngomong, dia paham nggak? Paham. Yang penting pahamnya. Masya Allah, ya Allah. Kau memarahi dia. Oh, bukan Masya Allah, Mas. Masya Allah. Rubahlah itu kalau kau bisa. Orang Indonesia dipaksa jadi Arab semua. Bukan dha. Bukan ta. Ya, orang Indonesia kok. Nanti. Kalau dia mau jadi guru agama, baru. Kalau dia mau hidup biasa, ya sudahlah. Yang penting paham dulu. Jangan digonjot, kasihan. Akhirnya jago bacaan, kagak paham. Mana yang lebih penting? Pahamnya dulu atau bacaannya dulu? Coba ditanya. Nah, itu. Ya, jadi tidak salah mengajarkan membaca Al-Quran harus tepat. Tidak salah. Tapi harus sesuai peruntukannya. Gitu loh. Ya. Jadi harus balance. Jangan tidak ada kajian, yang ada ikroknya yang digenjot. Ya. Apalagi sekarang anak-anak, ya silakan. Okay. Itu tadi Om bicara tentang seburuk-buruk ya Om ya. Ya. Jangan sampai ada tafsir bahwa itu dipadankan dengan kekafiran seseorang Om. Coba lebih rigid Om, itu relevansinya dengan kekafiran seseorang, karena kan kalau kafir mah kan sudah tidak ada tempat lagi, sedangkan kita masih beriman sekecil apapun kan masih kategori bisalah ujung-ujungnya mungkin masuk surga gitu. Begini, setuju Kiai. Cuman kita harus tafsirkan lagi, kafir itu apa? Jangan semua kafir itu adalah kondisi orang yang tidak mengenal Allah, tidak. Jangan GR, kita aja bisa jadi kafir, Om Bagus aja bisa jadi kafir. Kafir itu apa sih? Menolak kebenaran. Berasal dari kata kafaro. Ya kan? Di dalam bahasa Inggris namanya kafir. Tertutup. Orang yang tertutup. Itu kafir. Jadi siapa itu kafir? Tidak akan pernah mau mengerjakan kebenaran. Jadi apakah kita ini yang sudah Islam, kalau tidak puasa, tidak disebut kafir? Ya kafir lah. Jadi kafir itu jangan mengambil makna orang Indonesia. Orang Indonesia bilang kafir itu adalah PKI. Jangan orang Indonesia kalau bilang kafir itu orang yang tidak beragama. Oh tidak. Justru kafir yang paling banyak itu orang yang beragama. Karena dia menutup diri. Bayangkan kalau dibilang kau PKI, marah. Oh saya Islam, tapi kenapa kau tidak sholat? Itulah kafir. Jadi kafir itu menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Jadi kalau ada orang di sini sudah tahu agama melarang bohong, dia masih bohong, apa enggak kafir? Kafir sebenarnya, tapi dia marah kalau kita bilang kafir lo. Marah banget. Kenapa kau marah? Kau sendiri bohong, tidak siap untuk jujur. Gitu loh. Sama dengan gini. Kiai Taufik beli cat warna merah. Dicatlah rumahnya warna merah. Lalu saya datang. Wih, Kiai, kok warnanya kok merah? Loh, jangan bilang merah dong. Kok bilang merah? Loh, ini apa ini? Ini kan merah. Jadi orang Indonesia itu sering mau memplesetkan kata karena penafsirannya sudah ke arah yang stereotip. Bahwa kafir itu tidak punya agama. Oh, maaf. Agama itu apa? Ya, agama. Ya, kalau kita merujuk ke bahasa Sanskerta,
Itu tidak, agama itu rusak. Jadi agama itu tidak rusak. Jadi orang yang tidak rusak itu orang yang beragama. Supaya kita tidak rusak, datanglah Islam. Dikatakan, kenapa kita pilih Islam? Karena dia agama yang paling sempurna. Allah katakan, telah kusempurnakan Islam sebagai agama. Sempurna berarti Islam itu. Apalagi kitabnya La Roiba. Tapi La Roiba bagi siapa? Fi hudal lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Dia dengerin, dia kerjain. Bukan dia dengerin, terus dia tolak. Itu kafir. Jadi kafir itu, dia menolak kebenaran. Dia mengkafir dirinya. Ya. Innal ladzina kafaru. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, kau ingatkan ataupun tidak. Artinya kau motivasi dia, kau ceramai dia, kau khutbahi dia atau tidak. Allah sendiri mengatakan, percuma saja, sama saja. Karena dia tidak akan pernah beriman. Kenapa? Dia sudah menutup diri. Jadi itu orang-orang kafaro. Ya, jadi kafaro itu bukan hanya orang Nasara, Yahudi, PKI. Tidak. Ada Islam yang kafaro. Nggak lihat negara kita sekarang kayak apa. Karena mengaku Islam, tapi kafaro. Gimana nggak kafaro? Ulama digituin. Ya kan? Ulama dimain-mainkan. Lah kamu mau menyembah Allah, mau cari apa? Kau ngaku Islam, kau pergi sholat Jumat setelah itu mau ngapain? Kau sudah nggak diterima kamu di Allah. Karena orang-orang kafir itu tidak diterima. Sebelum dia mencabut atau berikhtiar untuk mencabut semua keburukan-keburukannya. Minimal dia istighfar. Seperti itu Kiai. Jadi saya setuju pendapat Kiai. Tapi kita harus luruskan dulu dalam tafsir motivasi ini. Yang kita maksud itu adalah yang seperti kita jelaskan. Makanya penting dulu bertanya supaya tahu alurnya. Oh, Om Bagus bukan begitu ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Om. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita pindah ke hari ini sesuai jadwal. Kita akan bahas. Mudah-mudahan waktunya cukup. Masih ada kurang lebih setengah jam. Mudah-mudahan cukup. Kalau tidak kita sambung. Entah nanti apakah kafe libur ini kita juga libur. Saya juga nggak tahu. Hari ini kita akan masuk kepada bagaimana kita menafsirkan hal yang paling mendasar di dalam Islam, yaitu syahadat. Syahadat. Ya, ini tolong Anda dengarkan, Anda renungkan, ya, terus juga Anda berbaik sangkakan supaya kita tetap dalam kondisi bersyahadat. Oke. Pada prinsipnya syahadat itu sendiri, ya, menurut hemat Om, adalah sebuah kesaksian. Kesaksian. Di KAFI, kita menganut faham 3C. Ya, di KAFI, kita menganut faham 3C. Apa itu 3C? Saya jelaskan dulu ruhnya ya, sebentar. Jadi di KAFI, kita menganut faham dalam melakukan sebuah pemikiran, amalan, dan evaluasi atau muhasabah, kita punya istilah 3C. Di mana 3C ini adalah kemutlakan. Mutlak. Ya. Disinilah kita menafsirkan agama. Dari pola berpikir 3C, kita menafsirkan agama. Bahwa manusia hidup, yang pertama harus punya komitmen. Ya, apa itu komitmen? Ada yang bisa bantu? Apa itu komitmen? Keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil. Ada lagi? Apa itu komitmen? Bertanggung jawab, Om. Bertanggung jawab. Ada lagi? Apa itu komitmen? Kesungguhan. Kesungguhan yang istiqomah. Kesungguhan yang istiqomah. Ada lagi? Komitmen? Janji, Om. Janji. Jadi yang paling tepat komitmen is janji or sumpah. Oke, kita pegang dulu itu.
janji or sumpah. Kenapa pejabat itu kalau mau menjabat harus disumpah? Karena kalau dia tidak bersumpah, dia tidak bisa dituntut. Kenapa kita sama istri itu harus bertanggung jawab? Ya karena kita sudah komitmen. Saya terima nikahnya Dwi Andiani Widyastuti binti Subroto Wiryo Sumarto dengan seperangkat alat sulap. Sah karena Allah. Saya sudah punya komitmen itu. Jadi besok kalau ada apa-apa dengan istri saya bertanggung jawab dunia akhirat. Coba bayangkan itu. Jadi jangan main-main dengan pernikahan. Itu janji. Itu sumpah. Saya terima nikahnya Mila binti bla 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 dengan seperangkat alat motivasi. Itu kata Ustadz Wahid. Itu pun kalau kau mengucapkannya salah, saksi mengatakan tidak sah, ulang. Bayangkan itu komitmen itu kalau salah aja disuruh ulang. Nah, kenapa orang kalau disumpah dikasih Al-Quran di atas kepalanya? Biar dia sadar. Biar dia sadar. Nah, sekarang kenapa orang masuk Islam harus syahadat? Sekarang saya tanya, di dalam Anda proses belajar Al-Quran, belajar Islam, pernahkah Anda ngaji khusus tentang syahadat? Kalau tidak pernah, seperti Anda membangun rumah, tidak paham apa itu pondasi. Kira-kira kalau rumah pondasinya kacau, sudah lama nggak rumah kita rubuh? Jadi, sholat itu tiangnya agama. Lah kalau tiangnya agama ditegakkan, pondasinya jelek, rubuh nggak tiang? Makanya juga saya selalu menyampaikan dalam tafsir motivasi, jangan GR kalau kau baru sholat, karena itu baru tiangnya. Sekarang saya tanya sama Ustadz Arif Lukman, ya, untuk apa Anda punya rumah 4 hektar kalau tiang semua? Untuk apa? Tolong jawab sama saya. Rumah 4 hektar tapi tiang semua. Apa gunanya rumah Anda? Tidak ada dinding, tidak ada atap, tidak ada lantai, tidak ada jendela, tidak ada pintu. Tidak ada gunanya kan? Iya Om. Apalagi sholatnya juga belum tentu diterima. Jadi dia punya apa? Oke? Mari kita ngaji syahadat. Ya, mari kita ngaji syahadat. Jangan sampai kita tergolong orang yang syahadatnya sudah lama rusak. Dan kita merasa tiang kita masih berdiri. Mana ada tiang yang bisa berdiri di atas pondasi yang sudah rusak. Jadi kita pun sudah termasuk orang-orang yang tidak paham tiang kita ini sudah tidak ada. Nauzubillah min zalik. Ya, nauzubillah min zalik. Beli telur, Bu? Boleh. Tambah susu dikit. Tengah berapa? Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan biar kita lega. Karena saya lihat wajah Anda ini kok tiba-tiba tegang semua. Lanjut, Om, lanjut. Lanjut ya. Nah, kalau lanjut saya bakar rokok dulu dong. Baik. Jadi 3C, C pertama harus punya komitmen. Makanya setiap orang yang mau masuk Islam atau orang yang sudah Islam, kenapa setiap sholat dia tetap membaca syahadat? Rakaat kedua, syahadat. Rakaat terakhir, syahadat. Harus ada syahadat. Nah, terus kalau orang khutbah Jumat, syahadat juga dibaca. Karena jangan sampai orang ini sudah melenceng. Jadi janji. Nah, apa yang terjadi? Orang yang sudah komitmen akan mulai dituntut yang disebut dengan konsisten. Dituntut Anda. Nggak percaya? Coba Kiai Taufik dulu ngomong sama ibu apa? I love you. Katanya kau cinta sama saya. Mana? Kenapa ibu ngomong gitu? Karena semua komitmen dituntut
konsistennya. Ya enggak? Katanya kau bilang kamu mau tanggung hidup saya. Mana? Katanya kau mau menjadi laki-laki yang terpercaya. Mana? Katanya kau orang sabar. Mana? Dituntut. Kenapa? Karena setiap komitmen akan ditempel oleh konsisten. Katanya seia sekata. Ternyata bukan seia sekata. Seia semau. Kalau tidak mau ya tidak seia. Sekarang saya tanya, syahadat kita konsisten enggak? Sholat kita konsisten enggak? Kita jadi anak konsisten enggak? Kita jadi bapak konsisten enggak sekarang? Kita jadi murid konsisten enggak? Nah, makanya keluarlah pelajaran Rasul, amalan itu walaupun dia kecil, tapi kalau dia istiqomah, dia derajatnya tinggi. Kenapa? Karena keistiqomahan itulah wujud konsistensi. Nah, kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak. Ya enggak konsisten, ya enggak istiqomah. Namanya istirahat. Karena lawannya istiqomah itu istirahat. Katanya pengen jadi guru yang berbakti. Mana? Baru 3 hari sudah berubah pikiran. Oke, sekarang kita mundur dulu. Kita mundur dulu. Ya, kita mundur dulu. Tapi saya genepin dulu 3C-nya ya, biar enak. Nah, ketika kita dituntut, ya, dituntut untuk menjalankan sumpah dan janji kita, manusia sering mengatakan apa? Berat, Om. Sabar, sabar. Sabar kan ada batasnya. Nah, batas lagi. Kita ini kan bukan Rasul. Siapa yang bilang kau Rasul? GR amat. Orang yang sering berkata seperti itu adalah orang yang mengkambing hitamkan Rasul. Apa maksudmu berkata-kata seperti itu? Kita kan bukan Rasul. Apa maksudmu berkata-kata seperti itu? Mengatakan bahwa apa yang dikerjakan Rasul tidak mungkin dikerjakan oleh umat. Nah kalau begitu kenapa Rasul kerjakan? Nah, ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Berat, Om. Ada batasnya, Om. Capek, Om. Masa, Om, kita gitu terus? Terus kenapa kita harus begini, Om? Kenapa kita saya maunya, Om? Saya maunya, Om. Saya maunya begini. Saya maunya begitu. Saya Saya mau nanya, dunia ini berjalan sesuai maumu atau maunya Allah? Tolong kau jawab. Tolong dijawab. Anda mau hidup ini berjalan sesuai maunya Allah atau mau Anda? Maunya Allah, Om. Nah kalau begitu kenapa kita terlalu banyak maunya? Saya maunya kau itu jadi istri begini. Saya maunya itu kau begini. Saya maunya itu kau begini. Nah, istrinya ngomong, saya juga maunya kau begini. Saya juga. Inilah, tidak pernah sakinah. Sakit terus. Itu namanya sakitnya, bukan sakinah. Mama maunya itu, nak, kamu jadi gini. Anaknya ngomong apa? Saya maunya mama begini. Sudahlah. Kenapa? Karena hidup tidak menggunakan takaran. Yang mana yang benar, Om? Yang mana yang benar? Dengarkan. Yang paling benar menurut tafsir motivasi adalah agama maunya begini. Titik. Agama maunya saya harus mensegerakan nikah. Jangan ikuti maumu. Saya maunya laki-laki yang begini. Agama maunya. Titik. Jangan ditawar. Maksudnya, jangan lagi bilang maksud, karena kau mencoba melawan Al-Baqarah ayat 23. Kau mencoba membuat ayat-ayat baru lagi. Sudah Allah bilang, kalau kau tidak mampu, dan pasti kau tidak mampu, pelihara dirimu dari panas api neraka. Kau mau buat ayat lagi. Oke? Akhirnya ketemulah kata yang ketiga. Sudahlah, tutup mulutmu, ya, tutup mulutmu, kerjakan saja yang ketiga, yaitu konsekuen.
Konsekuen saja, katanya lu Islam. Makanya kenapa setelah kita syahadat, ada perintah. Sekarang, ada satu kisah di mana seorang laki-laki melewati jamaah Rasulullah bersama para sahabat. Apa yang ditanya? Laki-laki itu bertanya kepada Muhammad, wahai Muhammad, apa itu Islam? Dijawab, Ustadz Tiflen, dijawab oleh Muhammad apa? Apa itu Islam? Dijawab oleh Muhammad? Ustadz Subianto, Ustadz Abdul Hakim. Dijawab oleh Rasulullah apa? Lalu ketika laki-laki itu pergi, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapa orang itu? Lalu Rasulullah menjawab, itulah Jibril. Apa yang Jibril tanyakan? Apa yang Jibril tanyakan? Apa itu Islam? Rasul jawab apa? Iman, ihsan. No. Rasul menjawab. Islam itu? Islam itu syahadat. Syahadat. Sholat. Haji. Zakat dan haji. Oke. Deal ya? Deal ya? Deal. Sekarang kita bahas yang pertama. Apakah kita ini Islam? Syahadatnya dulu lihat. Syahadat. Yang kedua, kalau dia tidak mau sholat, ya bukan Islam lah. Ya toh? Dan seterusnya. Nah, itu mau dilihat. Tapi kalau dia jawab, misalnya gini, saya Islam Om walaupun tidak sholat. Sudah terjawab di sini kan? Sudah terjawab di teori 3C. Kau komitmen bilang kau Islam, tapi kau bilang kau sudah syahadat. Tapi tuntutan kau tidak jawab. Kau tidak sholat, kau tidak umroh, tidak haji, tidak bayar zakat, tidak berpuasa. Bagaimana mungkin kamu bisa disebut sebagai orang Islam? Sebentar, tolong yang nyalakan mic. Jangan nyalakan mic ya, biar Om balik saja. Ya, Ustadz Irfan itu jangan nyalakan mic. Oke, saya lanjutkan. Capek Om, itulah konsekuensinya. Masa Om kita baru terima gaji langsung sedekah lagi, infak lagi, kan kita harus nabung. Itu konsekuensinya Islam. Tapi kalau saya dikasih gini terus, saya diinjak-injak Om, itu konsekuensinya yang namanya sabar. Sabar itu menurut tafsir motivasi, tidak ada enak-enaknya di dada. Kalau kau masih mengatakan saya lega Om, kau bukan orang sabar. Tapi justru jangan disalah atau dibalikkan. Karena orang yang mau sabar selalu bilang gini, bagaimana saya mau sabar Om? Sakit hati saya. Kamu salah. Justru sakit itulah kau harus sabar. Kenapa ada sakit Om? Karena sakit itu ukuran kelapangan di dalam sabar. Catat itu. Jangan kita naik motor, kenceng, naik speedometer. Kenapa naik Om? Ya karena kau diberitahu kau kencangnya seberapa. Jadi kalau semakin enak di dada, itu semakin lapang kau punya level kesabaran. Karena cuma satu amalan yang tidak disebut jumlah angkanya, tapi berbicara dengan kata lapang, hanya sabar. Ridho, ikhlas. Nggak bisa Anda bilang, saya masa nggak dibayar Om sekian tahun. Sudah terusin, sabar. Masa sabar terus? Memang itu tujuannya, itu konsekuensinya Islam. Rasul dilempar tai, konsekuensinya. Rasul difitnah, konsekuensinya. Nah kita baru jadi ustadz, sudah minta kursi khusus, permadani, jemput amplop khusus. Anda siapa? Teman sekolahnya Allah. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Baru hafal Quran sudah GR. Belum mengamalkan. Kalau kau sudah mengamalkan 30 juz, silakan kau GR.
Karena setahu saya GR saja itu tidak akan bisa masuk surga. Karena sudah dikatakan tidak akan bisa masuk ke dalam surga seorang hamba kalau masih ada di dalam dirinya sombong walaupun sebesar biji zarah. Nah sekarang sombong kita sudah sebesar biji apa? Bukan lagi biji, sudah buahnya. Coba dijawab. Dari konsekuen saja kita sudah rontok. Silakan ngaku Islam kalau kau sudah jalankan 3C itu. Tapi Om, saya mau menikah, tapi masa dengan perempuan kayak begitu? Kalau kamu mau tahu apa ciri khas ini, mohon maaf ya penafsiran Om. Kalau kau mau tahu, kau ini menikah karena Allah atau karena nafsu, ya dengarkan penjelasan Om. Ketika kau bertemu dengan perempuan lalu kau mengatakan, masa saya menikah dengan itu, nikahi itu. Kau nikah karena Allah. Tapi kalau kau mengatakan, saya mau kalau yang kayak gini. Oh, berarti kau nikah karena kemauanmu, nafsumu. Padahal sudah jelas, apabila hijrahmu karena aku dan karena Rasul, maka bagimu aku dan Rasul. Apabila hijrahmu karena harta dan wanita yang akan kau nikahi, bagimu itu. Urus itu wanitamu, urus itu hartamu. Kau tidak akan pernah bertemu aku. Mampus gak tuh kalau dengar tafsir kayak gitu? Nah, cuman kita terus seperti itu. Seperti tidak mau tahu. Jadi tafsir ini harus Anda dengar. Supaya menjadi satu elemen pemikat keimanan dan ketakwaan Anda. Karena di dalam dada Om Bagus tidak ada sedikit pun meminta apa-apa dari kalian. Termasuk saya tidak ingin dipuji. Karena itu hal yang saya paling takuti. Karena setiap hari saya mengatakan segala puji hanya untuk Allah seluruh sekalian alam. Maka jangan ada pujian untuk Om Bagus kau mencelakai gurumu. Karena kita sama-sama selalu berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kalau kita tafsirkan itu ayat, baru kita ketemu hakikat apa yang terkandung pada hamdalah itu. Oke, ya. 1/4 jam. Kayaknya minggu depan ini kita harus lanjut. Karena ini tidak akan tuntas. Karena membahas syahadat itu cukup panjang. Kita lanjutkan dulu ya. Nah sekarang kita kembali dengan komitmen. Sekarang mari kita bahas komitmen yang paling dasar. Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Sebenarnya, ya mohon maaf ya, mohon maaf, jangan disalahartikan. Sebenarnya kalimat kedua, itu tidak perlu Anda ucapkan. Karena mana mungkin Anda mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kalau Anda tidak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena orang yang sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dia pasti mengatakan apa saja perintah Allah saya kerjakan. Maka ketika Allah mengatakan Muhammad itu Rasul dan utusanku, sami'na wa ata'na ya Allah. Tapi supaya dipertegas, kita bahas itu. Oke? Jadi jangan coba-coba Anda mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu Anda masih mengatakan sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Berarti batal wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Batal itu. Nah iyalah. Secara komunikasi tidak usahlah kita pakai ilmu tinggi-tinggi, kita pakai ilmu kita di kafi yang paling rendah di muka bumi. Ya, saya tidak pernah mengatakan ilmu kafi itu ilmu tinggi, ilmu rendah. Ya. Kalau secara ilmu rendah saja kita sudah menemukan kesalahan kita, ngapain lagi cari ilmu tinggi? Semakin ketemu salahnya. Kan begitu. Asyhadu, aku bersaksi. Ya. Aku bersaksi. Oke, kita pilah-pilah nih. Tiada Tuhan selain Allah. Oke. Aku tidak usah kita terjemahkan. Di sini kata ganti, diri. Bersaksi dulu hari ini. Kita bahas dulu bersaksi. Apa itu bersaksi? Ada yang bisa bantu saya? Apa artinya bersaksi? Karena jangan sampai kita ucap,
kita tidak paham. Apa itu bersaksi? Kalau tiba-tiba Anda datang ke pengadilan, Ustadz Rahmatullah datang ke pengadilan. Ngomong sama hakim. Hakim, saya bersaksi bahwa dia yang mencuri. Hakim bilang apa? Mana saksimu? Betul? Tidak sah sebuah pengakuan pengadilan, ya, deliknya itu ada 3. Yang pertama, harus ada saksi. Yang kedua, harus ada barang bukti, termasuk sidik jari. Yang ketiga, ada pengakuan. 3 aja ini salah satunya tidak ada, maka susah sebuah perkara diangkat. Ini perkara dunia, apalagi perkara akhirat. Lalu datang jin mendatangi Ustadz Gozazi. Apa? Kau bilang kau bersaksi. Mana saksimu? Mana saksimu? Kalau kau tidak bisa jawab, kau sumpah pocong itu. Coba, silakan dijawab. Mana Mengakui saksimu? dengan sadar, Om. Mana sadarmu? Apa itu sadar? Apa itu sadar? Ya. Apa saksi? Bersaksi itu kalau menurut yang pernah kita pelajari adalah meyakini dengan sepenuh keyakinan. Gitu. Apa itu yakin? Kenapa kau bisa yakin kalau tidak ada saksi? Mana saksimu? Apa artinya bersaksi? Jangan lagi diputarbalikkan. Ini kalimatnya jelas, aku bersaksi. Jangan bilang maksudnya. Kalau maksudnya sesuaikan kalimatmu dengan maksudnya dong. Jangan bilang I love you baru tidak mencintai orang. Karena I love you itu aku cinta padamu. Jangan lagi maksudnya, jangan cinta yang kita bahas. Kalau bersaksi yang kita bahas. Jangan lagi maksudnya. Kok pindah ke kata yakin? Ini saksi aja belum selesai. Yakin dan mengakui. Tuh kan pindah lagi pengakuan. Membuktikan, Om. Sungguh-sungguh membuktikan. Sekarang supaya Anda bisa tahu bahasanya, ya, saya kasih Anda sadurannya. Ya, ternyata kita butuh orang yang bisa menafsirkan kata. Bahasa Indonesia aja kita sudah tidak bisa tafsirkan tuh. Makanya kenapa orang Arab harus mempelajari ilmu tafsir Quran, walaupun Quran itu berbahasa Arab. Nah sekarang kita sudah Indonesiakan ini syahadat, tidak ada juga yang bisa jawab. Terus apa dong yang kita bisa saksikan nanti di kuburan? Makanya butuh penjelasan detail. Walaupun guru ini orang bodoh, tapi lihatlah dia punya ikhtiar. Semua perbuatan kita, Om, saksinya, Om. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Ya, sabar. Pertama, kita bedah 2 ini. Ada ada saksi. Oke, saksi Anda sudah paham. Sekarang ini maknanya itu ada 2. Di dalam bahasa Indonesia itu maknanya ada 2. Yang pertama itu memiliki. Contoh ya. Ustadz Badrut Tamam mengatakan, aku beristri. Berarti dia memiliki istri. Aku berutang, Om. Berarti dia memiliki utang. Oke, deal ya? Jadi kalau ada orang mengatakan aku bersaksi, dia miliki saksi itu. Dia memiliki. Makanya kenapa Om Bagus tanya, mana saksimu? Oke, kenapa pengadilan tanya, mana saksinya? Oke, pertama. Yang kedua, ya, artinya adalah sementara atau sedang. Oke, mari kita masukkan dalam penggunaan bahasa. Om Bagus, kakak saya tidak jadi datang karena dia sedang berenang. Apa itu berenang? Sedang renang. Betul?
Andika sedang melerai anak-anak yang sedang berkelahi. Apa itu berkelahi? Sedang kelahi. Jadi, saya ambil satuan waktu. Ya, saya ambil satuan waktu. Ya, saya ambil satuan waktu. Makna yang terkandung menurut tafsir motivasi yang Allah ajarkan kepada Om Bagus dalam proses berpikir, ini berbicara tentang kemarin dan sekarang. Bahwa aku memiliki saksi kemarin dan aku sedang bersaksi. Oke? Jadi makna yang terkandung adalah bahasa lainnya. Perhatikan, ya. Kalau tidak mengerti, tanya. Jangan artikan sendiri, bahaya. Dan saya minta juga semua pertanyaan-pertanyaan tentang majelis ini tidak ditanya pakai WA. Tanya langsung ke Om Bagus di saat lagi live. Karena Om Bagus paling tidak senang menjawab dengan WA. Karena tahu sendiri kan, Om Bagus kalau menjawab bukan hanya pakai kata. Harus pakai ekspresi dan melihat wajah Anda ketika Om Bagus menjelaskan. Supaya Om Bagus tahu Anda ini sudah paham atau masih bingung. Ya, jadi saya ulangi lagi, maknanya adalah, kalau saya ditanya di kuburan, mana saksimu? Maka jawaban Om, lihatlah apa yang sudah aku kerja kemarin-kemarin. Dan lihatlah apa yang aku kerja sekarang. Gitu? Jadi aku memiliki saksi. Saksinya apa? Apa yang aku kerjakan? Lihatlah amalanku. Lihatlah amalanku kemarin dan hari ini. Aku tidak menuhankan siapa-siapa kecuali hanya Allah. Itulah syahadat. Jadi kalau kemarin kau masih tipu orang, berarti kau masih menuhankan siapa? Kalau hari ini kau masih bohong, berarti kau masih menuhankan siapa? Berarti batal nggak itu syahadatnya? Batal karena kau mengatakan kau memiliki saksi tiada Tuhan selain Allah. Sekarang kita lanjut ya. Kita pindah kepada pemaknaan ini. Tiada Tuhan. Tiada ini kita tidak usah bahas ya, karena kita sudah paham. Sekarang yang saya mau tanya, apa itu Tuhan? Jangan sampai kita bersyahadat tidak paham apa itu Tuhan. Om Bagus mencari literasi kitab-kitab untuk mencari definisi Tuhan. Nyaris tidak ketemu. Lalu saya bertanya kepada beberapa guru. Guru-guru itu menjawab, Bagus, memang kata Tuhan itu amat sulit ditemukan definisinya. Tapi bisa dirasakan. Oke. Kalau begitu, ya Allah, ajarkan saya supaya saya bisa memberitahu kepada murid-murid saya apa itu Tuhan. Supaya murid-murid saya tidak salah berketuhanan. Kalau kita hanya mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, lalu kita mengartikan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Tuhan itu satu, itu sudah mulai ada kesalahan dalam ilmu tafsir motivasinya. Karena kita tidak akan bergerak kalau Tuhan itu satu. Tapi kalau menurut Om, ketuhanan yang Maha Esa itu artinya apa-apa menomorsatukan Tuhan. Apa-apa menomorsatukan Tuhan. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau orang-orang apa-apa menomorsatukan Allah, maka selamat hidupnya. Mau nikah Allah. Mau makan Allah. Mau ngajar Allah. Mau marah Allah. Mau kerja Allah. Kira-kira Anda bisa kacau gak hidupnya? Nggak bakalan. Karena apa-apa Allah. Oke, kalau gitu Om, definisi Tuhan itu apa? Siapkan catatan Anda. Aduh, waktunya sudah habis ini. Sudah 10:30. Mohon maaf. Om Bagus sudah dikunci sama Mbak Wi. Harus selesai 10:30. Maka PR kita 1 minggu ini, biar Anda penasaran, Om Bagus akan kupas minggu depan. Walaupun Kafi libur, kita masih masuk 1 kali, ya dah. Setelah itu baru kita libur. Minggu depan, supaya lebih hot, kita akan bahas apa itu Tuhan.
supaya kita tidak salah berucap la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau begitu kenapa kau masih menuhankan wanita itu? Kenapa kau masih menuhankan jabatanmu? Kenapa kau masih menuhankan pangkatmu? Kenapa kau masih menuhankan hartamu? Kenapa kau masih menuhankan anakmu? Kenapa kau masih menuhankan mertuamu? Berarti kau salah dalam berketuhanan. Semoga tafsir motivasi minggu ini semakin membuat kita lebih termotivasi untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena hakikat Ramadan ini tujuannya cuma satu. La'allakum tattaqun. Ya, itu pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudaraku semuanya, selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Ya, PR kita semakin menggelisahkan. Minggu depan kita akan tenang, dan bukan Om Bagus mau menunda-nunda, bukan. Ya, supaya kita lebih bergairah lagi minggu depan, hadir tepat waktu, tapi saya mohon supaya tarawihnya tidak terburu-buru. Tetap standar biasa dengan suhuk-suhuknya, karena rugi buru-buru. Wah, ini kajian nih, bahari nanti saya bisa terlewat. Enggak. Om Bagus akan tunggu sampai jam 9, paling lama kita sudah mulai start dengan definisi Tuhan. Oke? Baik, tolong ingatkan Om ya. Dan satu hal lagi, Om Bagus minta tolong, di kajian ini harus ada pengurusnya. Tolong dipilih ketua majelisnya. Ya, ketua majelisnya ya. Terserah Anda bagaimana mekanismenya. Harus ada pengurusnya supaya bisa terjalin komunikasi, karena begini, karena para alumni berhak mengikut sertakan istri-istrinya atau suaminya di dalam kajian ini. Ya, berhak. Dan ini bukan kuliah yang menghitung absen, enggak ada. Ya, enggak ada. Anda mau sekali-sekali ikut enggak jadi masalah, tapi saya katakan takutnya belang-belang pemahaman Anda. Ya, tapi memang sebaiknya apalagi awal-awal ini silahkan ulumulnya dilengkapi. Ya, mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam untuk keluarga semuanya ya. Terima kasih Om. Terima kasih Om. Terima kasih Om. Sehat selalu. Terima kasih Om Bagus. Terima kasih Om Bagus. Sampai ketemu minggu depan. Insyaallah. Amin.